Shalom adik-adik, salam jumpa. Kembali Miss Magda menemani adik-adik dalam mentoring komunikasi hari ini. Dan pastinya kabar Miss Magda sehat. Demikian pula kabar adik-adik dan ayah bunda ya, sehat semuanya. Tidak hanya sehat tapi juga semangat. Tidak hanya semangat tapi juga sukacita ya. Jadi 3S, sehat, semangat, sukacita. Oke adik-adik, di dalam mentoring komunikasi kita di pekan-pekan ini Miss Magda banyak banget mengingatkan adik-adik untuk menggunakan kata-kata yang sopan, kata-kata yang baik supaya adik-adik belajar menghargai orang lain dan menghargai diri sendiri. Oke adik-adik, berikut ini adalah kata keempat untuk kalian bisa lakukan dan ucapkan sehari-hari manakala kalian sedang berelasi atau kalian berhubungan dengan orang lain. Ya, orang lain itu sekali lagi bisa orang yang ada di rumah kamu, tetangga kamu, teman-teman sekolah ya yang kalian sering jumpai melalui pembelajaran online, kakak-kakak dan juga teman-teman di PPA. Nah, semua itu adalah orang-orang lain yang ketika kamu berelasi atau kamu berkomunikasi dengan mereka, kamu butuh memiliki sikap yang menghargai. Nah, setelah kemarin kita tahu ada kata tolong, maaf, dan terima kasih. Berikut ini adalah kata terakhir yang akan Miss Magda ingatkan kepada adik-adik. Karena apa? Karena sekarang kita ya ada di zaman yang cepat sekali berubah. Masih ingat ya adik-adik kalau ada paket datang ke rumah ya atau Pak Kurir datang ke rumah, gimana mereka menyapa atau memanggil kalian? Kira-kira sampai ada konten kreator yang membuat konten seperti ini. Tok tok tok, paket. Nah ya, tok tok tok, paket. Siap gitu ya adik-adik ya. Ya, ini adalah salah satu konten yang lucu memang, tetapi adik-adik rupanya ini terus menjadi satu kebiasaan yang cepat kita tiru. Jadi ketika kita mengetuk pintu, paket gitu adik-adik. Padahal harusnya gimana? Ketika kita mengetuk pintu, permisi. Nah, ya sekali lagi ya. Permisi. Itu contoh yang tepat adik-adik. Jadi bukan tok 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 paket, tapi tok 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 permisi. Nah, adik-adik Miss Magda mau bantu sedikit nih ya untuk kalian kembali mengingat apa sih arti kata permisi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Karena belakangan ini kata-kata yang diucapkan itu memiliki makna yang makin luas dan banyak orang yang menggunakan kata-kata yang baru sehingga kata lama seperti permisi ini jarang banget dibuat atau dipakai atau digunakan ya, seperti halnya kata permisi. Nah adik-adik, penggunaan kata-kata yang kita lihat di dunia maya atau di sosial media seperti misalnya Instagram, Facebook, Twitter, atau mungkin WhatsApp ya, ada juga Line dan lain sebagainya adik-adik. Nah sering memunculkan kata-kata baru yang menurut kita bisa menggantikan kata yang lama. Misalnya tadi ada kata paket, kita anggap bisa mengganti kata permisi. Ternyata enggak loh adik-adik ya. Nah, makna dari kata permisi menurut KBBI adalah permisi alias izin alias perkenan ya, atau kami sudah mendapatkan titik-titik dari kepala sekolah misalnya, mendapatkan izin, mendapatkan permisi gitu ya. Nah, diartikan juga permisi ini adalah minta izin. Kalau tidak dapat masuk sekolah, maka mesti permisi dulu ya. Kemudian permisi juga diartikan kalau kita mau memohon atau kita mohon diri misalnya. Permisi, saya mau pulang lebih dulu ya. Permisi, saya duduk di sini ya misalnya ya.
Atau misalnya permisi saya mau ke UKS karena kepala saya pusing misalnya ya. Atau bisa juga permisi ini dimirip-miripkan dengan kata maaf ya, tapi tentu saja beda ya. Nah adik-adik, jadi kata permisi ini adalah kata yang memang dia sampai hari ini belum ditemukan kata gantinya ya. Mau diganti paket juga gak bisa adik-adik, karena memang bukan itu kata gantinya. So adik-adik, saat engkau bertamu, saat engkau bermain ke rumah temanmu, saat engkau melintas di hadapan atau di antara orang yang lebih tua, lebih muda ya, atau kamu melintas di beberapa orang yang berkelompok atau berkerumun gitu ya. Padahal sekarang COVID kita harus menghindari kerumunan ya. Namun suatu saat misalnya gitu ya, atau kalian mau memarkirkan sepeda, kalian mau memarkirkan kendaraan dan berpapasan dengan orang lain ya, kalian bisa gunakan kata permisi. Nah, contoh yang lain saat kalian belanja, mungkin kalian mengantarkan ayah bunda belanja ya adik-adik, terus ada satu celah untuk kalian bisa melipir, wah bahasanya ya, atau sedikit melintas di situ. Nah, kau bisa katakan permisi kak, permisi tante, permisi mas gitu ya. Jadi gak bisa kita bilang paket mas, paket mbak, paket tante, gak boleh. Tetap permisi ya permisi ya. Jadi ini juga yang menolong kita saat kita tadi bertamu ya. Kita kalau udah mulai ketuk pintu, permisi. Nah, ini salah satu budaya ataupun sopan santun yang kita harus miliki sampai hari ini ya adik-adik ya. Kata permisi. Termasuk kalau misalnya kalian lagi makan di meja makan dengan keluarga ya, kalian mau lintas gitu ya di belakang atau di depannya, bisa katakan permisi. Atau mau mengambil sayur, mengambil lauk, kamu bisa katakan permisi pak, aku mau ambil tempe misalnya gitu ya. Permisi mah, aku mau dong diambilin bayam misalnya gitu ya. Atau kita bisa juga katakan selain kata permisi yang mirip kata maaf tadi ya, Miss Magda bilang ya misalnya maaf boleh dong saya dibantu gitu ya. Tapi gunakan kata permisi pada kalimat-kalimat yang memang kalian mau minta izin gitu ya. Permisi mau ke toilet, permisi saya mau bertanya gitu ya. Nah oke. Jadi sekali lagi kata permisi tadi artinya adalah minta izin, kemudian mendapatkan izin ya, kemudian ingin memohon diri untuk melakukan sesuatu gitu ya. Jadi adik-adik, inilah fungsi kata permisi. Oke, terima kasih untuk mentoring hari ini. Miss Magda yakin bermanfaat banget kata permisi. Oke, selamat mencoba adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Bye. Terima kasih ya.